Baik, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita masuk di pertemuan terakhir tetapi tidak pada pembahasan terakhir karena Al-Muqtafa ini sebagaimana kita sampaikan di awal dia menyinggung sampai 30 juz. Ma'udani membahas pembagian-pembagian dan perincian terkait wakaf dengan 30 juz dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah. Kita sudah sampai kemarin di Al-Fatihah dan 5 ayat pertama di surah Al-Baqarah. Kalaupun kita ingin tahu gambaran umum terkait wakaf dan ibtidah yang disampaikan oleh Ma'udani dengan beberapa perinciannya, klasifikasi yang disampaikannya, kita sudah sampaikan dan kita bahas di masing-masing pembagian, baik itu wakaf tam, mukhtar, baik itu wakaf kaf, jaiz, baik itu wakaf soleh, mafhum, atau wakaf hasan, atau wakaf qabih. Karena di situ, di awal kitab ini sudah disampaikan beberapa sampel-sampel yang dapat mewakili dari setiap surat dan ayat dalam Al-Quran. Nah, sekarang hari ini kita tutup dengan pembahasan di Al-Baqarah. Tentunya tidak sampai selesai juga ya, sepertinya. Kita menyesuaikan waktu, kita melanjutkan ke ayat 6 dan seterusnya. Oke. Saya akan bacakan awal, nanti berikutnya baru dilanjut yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimina. Qala al-Imam al-Qurra al-Imam Imam al-Qurra Abu Amr ad-Dani rahimahullah wa ala sam'ihim kaf wa qila tam wa rawal mufaddal an Asim wa ala absarihim isyawatan bin nasbi fa'ala hadha la yuqaf على سمعهم لأن الغشاوة منصوبة بفعل دل عليه ختم إذا الختم في المعنى جعل فكأنه قال وجعل على أبصارهم غشاوة والوقف على غشاوة كاف على القراءتين ولهم عذاب عظيم تام. Kemarin kita sudah sampaikan 5 ayat pertama di surat Al-Baqarah, sedikit saya mengulang ya. Alif Lam Mim, berarti di situ dua versi, ada yang mengatakan kaf, ada yang mengatakan tam. Ya, lalu di dzalikal kitabul raiba fi, berarti la raiba fi itu kaf. Hudal lil muttaqin. Jadi pembahasan tam kafnya itu tidak hanya di akhir ayat ya. Sebagaimana kita pernah sampaikan, pembagian kaf tam hasan itu juga dibahas dalam potongan kalimat dalam satu ayat gitu ya. Terus misalnya hudalil muttaqin baru itu kaf. Lalu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, kaf sebagian mengatakan tam karena pada ayat ini membicarakan tentang sifat kaum mukminin orang Arab, kata Imam Abu Hatim As-Sijistani ya. Lalu walladzina yu'minun itu pembahasan baru tentang orang beriman dari kalangan ahli kitab. Walaupun sebenarnya konsepnya sama, membahas tentang kalangan beriman, cuman dibedakan dua golongan ya, satu golongan kaum Arab dan satu dari kalangan ahli kitab. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablik. Berarti di sini ini masuk ke kaf. Ya, ada mengatakan kaf. Nah, kalau kita berhenti di situ pun kalau nggak kuat nafas nggak apa-apa. Langsung wabil akhirati hum yuqinun. Karena yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik, ini beriman kepada Alkitab, kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Sementara bil akhirati hum yuqinun beriman kepada akhirat ya, aplikasi dari keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka berhenti di walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sutik itu sudah kaf ya. Kalau mau tam maka sambung semua sampai wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaikum muflihun. Ini atam paling sempurna. Ya, atam. Jadi kalau kita membahas tema sampai 5 ayat maka sudah selesai. Lalu bahas innalladzina kafaru sawaun alaihim. Nah, kita melanjutkan yang kemarin. Kita berhenti di la yu'minun. Berhenti di Al-Baqarah 6. Innalladzina kafaru sawaun alaihim andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kaf. Cukup karena secara lafaz sudah selesai. Khatamallah sudah jumlah fi'liyah baru. Ya. Ketika kita berhenti di ayat ke-7, apakah kaf atau tamnya sampai akhir ayat atau tidak, ternyata bisa dipotong, yaitu tepatnya di kata wa'ala sam'ihim.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Titik. Itu kaf. Sudah cukup. Ada yang mengatakan juga tam. Jadi di matan di kitab Al-Muqtafa, Imam Ad-Dani itu kalau kita mau lihat pendapat Imam Ad-Dani yang mana sih? Itu yang langsung setelah ayat yang dibahas. Ya, itu pendapat beliau. Kalau ada kila-kila itu beliau nukil dari ulama lain sebagai pembanding ya. Atau juga bisa dimanakan juga kila itu maknanya tanda kutip pendapat yang lemah ya. Tapi nggak semua. Bisa pendapat lemah atau pendapat pembanding dari ulama yang berbeda pendapat dengan Imam Ad-Dani. Wakila tam ya. Berarti di ala samihim itu tam. Dan dikatakan juga dari Al-Mufaddal dari Asim mengatakan wa'ala absarihim ghisyawatan. Ada riwayat membaca wa'ala absarihim ghisyawatan dengan nasab. Kalau kita bacanya wa'ala absarihim ghisyawatun. Kalau asal ghisyawatu walahum ya. Fa'ala hadza la yuqaf, kalau misalnya ada yang membaca dengan nasab ghisyawatan gitu ya. Maka kita la yuqaf ala sam'ihim, jangan berhenti di sam'ihim. Kenapa? Karena di situ ada fiil yang mahdzuf atau ada pemaknaan yang masih bersambung. Jadi kedudukannya ghisyawah itu sebagai maf'ul. Jadi di sini diberikan suatu pemahaman bahwasannya seakan-akan dikatakan kalau misalnya baik qiraat atau riwayat yang membaca wa ala absarihim ghisyawatan walahum misalnya ya. Maka itu seakan-akan maknanya wajah ala absarihim ghisyawah. Ya, jadi maksudnya makna khatama di situ wajah wa ala absarihim ghisyawah. Maka kalau itu nasab, kalau rofa, kalau kita kan rofa dengan apa dengan dhammah ya wa ala absarihim ghisyawatu walahum, maka dia menjadi mubtada baru. Maka ketika kita berhenti di sam'ihim sementara sudah cukup. Boleh kita baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim titik. Lanjut wa ala absarihim ghisyawatun walahum. Karena secara lafaz sudah berbeda, apalagi gisyawahnya memakai hukum marfu'at ya, bukan hukum mansubat. Sebagai riwayat tidak pakai mansubat ya, tapi sepertinya yang macam mansubat ini syadzah ya. Riwayat syadzah artinya nggak dipakai. Karena sependek saya mengajar qiraat sab'ah itu kayaknya nggak ada yang baca gisyawatan ya di qiraat sab'ah itu atau asyroh ya. Kalau ada mungkin ya alhamdulillah, kalau nggak ada berarti masih syadzah. Kalau syadzah berarti nggak boleh dipakai dalam bacaan. Oh, jadi bagusnya bisa dua hal ya. Jadi kita berarti dia samihim bisa kaf. Kalau kaf berarti antum sudah cukup untuk berarti situ nggak harus diulang, gitu ya. Uh, Begitu pula sampai walahum adzabun azim. Nah, tamnya baru di walahum adzabun azim. Wa ma hum bimu'minin berarti ayat setelahnya 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Sini kaf karena masih ada ketersambungan makna dengan ayat setelahnya, tapi secara lafaz tuntas. Berikutnya walladzina amanu. Nah, ini maksudnya adalah yukhadi'una allaha walladzina amanu titik. Situ sudah kaf. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengulang ayat tersebut atau kita harus apa namanya biar kaf harus dilanjut ke ayat setelahnya. Cukup. Jadi memberikan batasan kaf ini apa biar kita juga nafasnya terbantu ya, tidak terlalu panjang gitu. Makanya diberikan apa namanya diberikan semacam keringanan. Ini loh yang kaf. Jadi kalau kau sudah kaf, kita cukup berhenti di sana dan nggak perlu ngulang lagi, gitu ya. Jadi yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nah, kita hanya kuat sampai situ ya udah titik. Ya. Berarti lanjut setelahnya berarti ibtidanya juga ibtida kaf. Berikutnya adalah eh, illa anfusahum kaf. Berarti apa? Yukhadi'una Allah walladzina, sekaligus kita murojaah ya. Wa yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Titik di situ juga boleh kaf. Misalnya nggak kuat juga napasnya ya. Situ sudah kaf kalau menurut Imam Ad-Dani ya. Karena apa namanya? Takhdi' itu apa kan menerangkan ayat ini kan menerangkan tentang orang munafik itu suka nipu diri mereka. Ya, Allah balas yang menipu menipu diri mereka tuh suka menipu diri mereka seakan-akan beriman. Jadi mereka nipu orang beriman, nipu Allah, nipu Rasul. Allah balas wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Ini balik pembalasan atau rad dari Allah kepada tindakan takhdi'nya orang munafik itu. Kalau kita baca yukhadi'una Allah walladzina amanu, ini hikayatan dari perbuatan orang munafik. Mereka suka nipu Allah dan Rasul ya. Apa bermuka dua gitu kan.
Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Titik, misalnya habis itu kita nggak kuat napasnya, kaf. Ya, dari tinjauan pembahasan Imam Ad-Dani, karena Allah sudah membalas itu. Mereka tuh nipu sebenarnya nipu diri mereka sendiri. Mereka muka dua itu ya buat diri mereka sendiri. Karena manfaatnya pun kalau Allah dan Rasul ditipu nggak akan rugi. Yang rugi itu mereka sendiri karena mereka akhirnya nanti dikucilkan di masyarakat itu ya. Karena mereka bermuka dua. Berarti di situ kaf. Nah, lanjut ke wama yakdauna ila anfusahum wama hum wama yash'urun ya. Wama yash'urun. Nah, berarti di wama yash'urun ini akfa. Makanya dalam teori apa Imam Ad-Dani itu di atasnya kaf ada akfa. Jadi akfa itu nggak sampai derajat tam, tapi dia di bawahnya kaf. Ya, nggak sampai derajat tam, tapi nggak sampai derajat tam, tapi dia di atasnya kaf. Maka itu namanya akfa. Lebih cukup berarti di situ. Jadi kalau kita mau baca ayat ketujuh di surat Al-Baqarah ini, misalnya napas kita terbatas, boleh pakai pendapat Imam Ad-Dhani ini dipotong-potong seperti itu. Jadi contoh, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, karena kita berhenti di mana? Di wa ma yakhda'una illa anfusahum itu sudah kaf, 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 baru akfanya di wa ma yash'urun. Tapi kalau bisa langsung maka berhentinya langsung di wama yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Akfa minhu. Baik, berikutnya ayat berikutnya fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Di sini kita berhenti di sini adalah kaf ya. Fi qulubihim marad sudah menerangkan lafaz secara sempurna ya. Itu adalah mubtada khabar sudah sempurna. Jumlah ismiyahnya kalau dalam tafsir marot itu maksudnya syak ya. Jadi bukan sakit fisik tapi keraguan, penyakit hati ya orang munafik itu. Berhenti di situ kaf. Terus kita mau lanjut lagi langsung fazadahumullahu marada akfa minhum. Lebih cukup daripada sekadar berarti di fi qulubihim marad. Jadi kalau kita baca fi qulubihim marad titik. Fazadahumullahu marada boleh-boleh saja gitu ya karena tadi tinjauan secara lafaz sudah mencukupi gitu karena fazadahumullah di sini sudah memberikan keterangan yang beda ya kalau fi qulubi marad menarasikan tentang hakikat ada penyakit tersebut bagi orang munafik fazadahumullahu marada jaza balasan Allah bagi orang munafik itu yang punya penyakit keraguan dalam hati mereka kalau mau akfa, nah, lanjut semua. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mungkin sekarang kita masih kuat ya, dalam artian kita masih muda terus juga terbiasa untuk tilawah secara sempurna ya. Nah, ini bekal yang cukup atau bekal yang manfaat kalau misalnya kita dalam kondisi-kondisi nggak bisa sempurna seperti itu gitu. Maka boleh kita potong-potong ya sesuai dengan kadar minimal kaf ya. Yakdzibun, sebagian kira baru baca yukadzibun ya bacaan Abu Amr itu baca bukan yakdzibun tapi walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Sebagian kira baca dan yukadzibun. Tapi itu nggak mempengaruhi wakaf karena yakdzibun yukadzibun sama saja wakaf di akhir ayat tersebut dia kaf wakila tam. Nah, sebagai riwayat sebagian ahli sebagian ulama lain mengatakan berhenti di ayat ke-10 Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun au yukadzibun fi qiraatin itu masuk ke tam. Kenapa? Karena sebenarnya kisah semi kisahnya selesai. Jadi ada membagi pembahasan kisah orang munafik itu dibagi-bagi. Nah, ini juga mungkin bisa jadi apa? Pedoman antum ya kalau misalnya sedang mengimami tarawih atau mengimami qiyamul lail, salat-salat panjang, kalau kita mau idealis ya memang sampai akhir ayat 20 selesai itu pembahasan orang munafik. Tapi kalau mau dibikin semi tema, nah, sampai ayat 10 cukup. Ya, cukup atau bahkan sebagian ulama mengatakan sudah sempurna. Karena waminan nasi may yaqulu sampai fi qulubihim marad itu menerangkan tentang hakikat awal orang munafik. Yaitu menerangkan keadaan hati orang munafik. Baru nanti setelahnya membicarakan tindakannya. Hatinya sakit, hatinya punya keraguan ya kan. Hatinya suka menipu orang. Nanti tindakan berikutnya gimana? Tindakan mereka yang membahayakan orang-orang beriman. Itu nanti setelah itu. Maka ayat 8 sampai 10 itu sudah semi kisah orang munafik yang sudah cukup kita berhenti di yakdzibun. Jadi kalau antum misalnya mau kotok sekalipun di sholat baca Al-Baqarah sampai ayat ini maka cukup. Bahkan bisa masuk kategori tam.
dari sisi semi kisah, begitu ya. Nah, baru ayat lanjut ke berikutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, bagian ini udah bahas tentang apa namanya seruan dan himbauan kepada orang munafik dari tindakan-tindakan mereka yang membahayakan orang-orang beriman. Nah, maka di sini disampaikan kita berarti kata muslihun. Berarti gimana ayatnya? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu kaf. Ya, kaf. Artinya cukup salah lafaz. Nah, tetapi kalau kita mau berhenti lebih pas lagi dan bisa dikatakan tam, lanjut ke ayat berikutnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Nah, bagian ayat ini walaupun bagian kaf sama tam ya, tapi ini kemarin kita kalau ingat di bagian awal-awal, di bagian intro ya, intro-intro kitab itu, ketika dibahas salah seorang tabi'in ya, ketika beliau menemukan ada orang baca ayat ini dibagi 2 rakaat, malah nggak pas dari sisi pemahaman mana. Jadi biar kita melengkapi walaupun ini masuk kategori kaf, sebisa mungkin dilengkapi dengan ayat berikutnya. Jadi jangan cukup baca wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allahu akbar. Ya, sebisa mungkin jangan langsung begitu karena apa? Biar menjelaskan hakikat munafik gitu. Masa mereka dikatakan memberikan apa perbaikan di muka bumi harus diberikan penegasan atau penegasian dari kalimat mereka. Maka sampai ke walakin la yash'urun itu lebih kaf, bahkan juga dikatakan tam di situ. Gitu ya. Berikutnya ayat berikutnya ayat 13. Ala innahum wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha titik. Nah, itu belum akhir ayat ya. Belum akhir ayat. Maka ketika berhenti di situ kaf. Cukup berhenti di situ. Nah, ketika kita berhenti di akhir ayatnya walakin la ya'lamun akfa minhum. Jadi ada 2 pilihan untuk ayat 13. Kita mau gabung semua boleh. Mau kita bagi 2 sampai amanah sufaha pertama juga boleh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Yaitu kita bersitu kaf. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan ingat ini satu ayat, maka makruh kita langsung potong ayat itu. Dan misalnya 1 rakaat baca ayat 13 dibagi 2 ya di makruh. Jadi ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan minimal makruh kita membagi satu ayat dalam dua rakaat misalnya. Karena itu ayat itu nggak terlalu panjang sebenarnya, cuma dibagi 2 misalnya. Nah, maka dia satu ayat walaupun terbagi 2 kalimat seperti itu harus jadi satu kesatuan. Boleh dipisah, boleh langsung diwasal ya. Misalnya pakai 2 harakat kalau baca cepat wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maka berarti situ adalah akfa minhum. Berikutnya mustahziun, yaitu ayat setelahnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum dan seterusnya. Di sini berhenti di ayat di akhir ayat ya. Jadi akan kaf itu. Jadi kalau kita berhenti sebelumnya, mafhumnya adalah masih hasan. Misalnya kita berhenti di Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini masih hasan. Antum jangan langsung jangan lanjut berikutnya. Ulang dulu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Gak kuat lagi. Ulang lagi. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Gitu ya, seperti itu. Sebelumnya Fon, lewat ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna ya. Wa idza khalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lewat ya. Ayat itu ayat 14 ya. Sebelum itu ya, sebelum Allah yastahzi'u bihim. Itu maksudnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, di sini kalau mau dibilang kaf ya, mau dibilang kaf sebenarnya sampai akhir ayat itu. Ya, sampai akhir ayat. Jadi bukan dipotong. Begitu pula kata Imam Abu Hatim As-Sijistani, ini salah satu ulama ahli waqaf juga, wa kana Abu Hatim yukrihul ibtida biqaulihi. Beliau tidak suka memulai dengan ayat 15 yang berikutnya langsung dimulai dengan Allahu yastahzi'u bihim atau memulai dengan wallahu khairul makirin. Maksudnya jadi bukan langsung dimulai tapi diwasal dengan ayat sebelumnya. Itu Imam Abu Hatim As-Sistani. Maksudnya jadi akan menjadi lebih kaf kalau digabung dengan ayat sebelumnya. Jadi contoh wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum
innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Langsung diwasal. Kalau menurut Imam Abu Hatim As-Sijistani, karena untuk apa? Untuk memberikan keutuhan konteks ayat yang dimaksud. Karena mana istihza apa? Istihza apa artinya? Mengolok-olok, mencela. Allah mengolok-olok kan kesannya sesuatu yang tidak baik ya. Nah, di sini dijelaskan. Atau misalnya di Ali Imran 54 ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, ini bagusnya diwasal tuh kata Imam Abu Hatim. Jadi yang dipotong-potong. Langsung satu ayat. Jangan dipotong di wa makaru wa makarallah. Titik. Wallah. Nah, kalau Imam Abu Hatim langsung dibaca semua. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kenapa? Karena di sini dikatakan wali tidak bidzalika indana hasanun. Sementara kalau menurut Imam Ad-Dani mulai di sana tuh hasan. Jadi kalau mulai di situ hasan, maka sebenarnya kalau dari usul ayat tidak mengapa. Wal qat'u qablahu kaf. Sementara mutus ayat sebelumnya sudah kaf. Jadi kalau Abu Dani berhenti di ayat ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, itu udah kaf. Mulai ke Allahu yastahzi'u bihim itu hasan. Nah, tapi karena dia usul ai mafi muskilah nggak apa-apa. Begitu. Itu menurut hujah Imam Ad-Dani. Li'anal ma'nal istihza wal makr minallahi ta'ala al-mathubah wal jaza. Nah, ini argumentasi Imam Ad-Dani yang nggak sepakat dengan Imam Abu Hatim. Kalau Abu Hatim tadi bilang akan kaf kalau disambung dengan yang setelahnya. Jadi tadi gimana? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Itu Abu Hatim langsung tuh akan kaf kalau diwasa dengan setelahnya. Tapi Ahmad Adani bilang wakaf situ kaf ibtidai hasan. Kenapa? Karena kalau misalnya mau lihat konteks makna, istihzanya Allah, mencelaknya Allah, dan tindakan makar, tipu daya Allah itu adalah balasan bagi orang yang memang berhak dapat balasan itu. Yaitu sifat al-jaza. Ya, Allah yang memberikan balasan. Allah kan bisa membalas perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kata Imam Ad-Dhani, ayu jazihim jaza astihzaihim wa makrihim. Itu membalas balasan mereka dari balasan mengolok-olok. Orang munafik kan suka ngolok-olok Allah, suka ngolok-olok Rasul, buat tipu daya, buat makar, ya kan, di tangan kaum mukminin. Allah balas makar mereka, Allah balas tipu daya mereka. Maka dengan itu akan sudah cukup gitu. Kita mulai Allahu yastahzi'u bihim, apalagi sudah ada bomirhim atau hum ya, kembali kepada munafik, maka sudah cukup. Atau misalnya wallahu khairul makirin. Misalnya kita baca ayat Ali Imran 54, kita tidak langsung wallahu khairul makirin dengan setelah membaca ayat dengan kalimat sebelumnya wa makaru wa makarallah, maka masih nyambung. Gitu ya. Beda kalau misalnya kita langsung baca tiba-tiba langsung wallahu khairul makirin, tiba-tiba langsung begitu. Misalnya habis baca Al-Fatihah waladhdallin, langsung baca ayat wallahu khairul makirin. Nah, itu jadi masalah tuh. Tiba-tiba kalau dibilang Allah membuat makar gitu kan. Atau misalnya langsung baca wa makaru wa makarallah. Sempurnakan dulu ayat sebelumnya gitu ya. Jadi tidak ada masalah dalam konteks makna. Wakila al-ma'na bi an ya'tiyahum bil adzabil wakila al-ma'na bi an ya'tiyahum bil adzabil ladzi yastahiqunahu min haitsu la yashurun. Pangkat 3, mereka 9 itu maksudnya akar pangkat. Apa? Kenapa? Oh, udah. Waqila al-ma'na bi an ya'tiyahum bil 'adzabil ladzi yastahiqunahu min haitsu la yash'urun. Itu maksudnya maknanya dari istihza dan makar Allah adalah mendatangkan azab yang berhak bagi mereka dari yang tidak mereka sadari. Jadi maksudnya kalau kita berhenti dari sisi wakaf ya, kita berhenti ayat 14 lalu mulai ke ayat ke-15 itu sudah cukup, nggak apa-apa. Pakai mazhab Imam Ad-Dani. Jadi kita qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Langsung mulai. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum gitu ya. Itu apa namanya? Apa sudah cukup ya. Baik, gantian silakan saya membaca. Ustaz Fahmil, silakan membaca. Atau yang santri dulu. Ada nggak? Kemarin Delvi biasanya. Mbak Tabit. Kalau enggak Fahmil lagi boleh. Silakan. Tafadhal. Ya mahun ya mahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala
نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائرين الصالحين في الدارين آمين. آمين. يعمهون كاف ومثله نقطة مهتدين ومثله نقطة لا يبصرون فهم لا يرجعون كاف وقيل تام حذر الموت تام بالكافرين كاف قاموا كاف وقيل تام على كل شيء قدير تام. وقال مجاهد من أول البقرة 4 آيات في نعت المؤمنين واثنتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين وأتم ما في 20 المفلحون وعظيم وقدير. Ahsan, cukup. Sebentar. Ya mahun, misalnya kita berhenti di ayat ke-15 ya mahun berarti ayat yang tadi kita baca Allah yastahzi'u bihim sampai akhir ayatnya itu ya mahun. Kafnya baru di situ. Jadi kalau tadi kita berhenti cuma baca Allahu yastahzi'u bihim, nah, itu berarti masih hasan. Wa yamudduhum fi tughyanihim masih hasan. Lanjut diulang lagi tuh. Jadi baca sebisa mungkin biar kita sampai batas cukup harus sampai akhir ayat. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, ada kaf itu. Berikutnya muhtadin. Itu setelahnya. Apa? Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kafnya baru di situ. Berarti kalau berhenti di ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda itu jadi hasan. Hasan. Jadi kalau hasan sebisa mungkin masuk lanjut aja atau memilih pendapat yang membolehkan wakaf hasan pada sebagian kondisi kayak tadi misalnya dia terpisah dengan 2 kalimat ya. Maka boleh. Tapi untuk khilaf, untuk khuruj minal khilaf kalau bisa wasol wasol. Karena dikatakan kafnya itu baru di akhir kalimat, akhir ayat. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu kaf tuh. Berarti kalau sebelumnya mafhumnya adalah masih hasan. Kalau hasan, ya pendapat ulama yang mengatakan harus diulang-ulang itu. Antum berhenti di ulaika alladzina ishtaraw bil huda, ulang lagi dari awal. Itu ya, biar cukup. Wa mithluhu juga seperti ayat berikutnya la yubsirun. Ya la yubsirun. La yubsirun sini contohnya adalah sumum bukmun ummin fahum la yubsirun juga sama. Anda nggak bisa berarti sungkem. Titik. Ulang dulu. Ya kan itu pendek juga ayatnya. Masa nggak kuat baca begitu. Sumum bukem titik. Umyun titik. Fahum titik. Ya itu hasan semua itu. Bahkan jadi kobih ya bukan hasan lagi kobih itu malah. Jadi nggak jelas itu. Tuli apa? Tuli bisu apa tuli bisu ya? Siapa yang tuli dan bisu? Harus jelaskan itu. Ya, sumum bukmun umyun fahum la yubsirun. Terus juga berikutnya adalah eh bentar, ini kelewat. Begitu pula di akhir ayat ya. Akhir ayat apa? Itu la yarji'un ayat ke-18. Semembukun. Oh, tadi la afwan. La yubsirun itu yang sebelumnya ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma dha'at ma haulahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, makanya juga jangan berhenti di kan banyak ada sebagian baca mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara titik. Falamma itu hasan. Ya, karena masih menerangkan keadaan permisalan. Ya, permisalan itu kan menunjukkan permisalan apa? Permisalan apa? Orang yang munafik itu seperti menyalakan api. Apinya gimana kalau udah nyala gitu kan? Maka jelaskan dulu sampai falamma. Nah, alhamdulillah antum semua di sini yang talak al-Baqarah saya rasa udah banyak yang nggak begitu. Jadi apa namanya sudah muasalkan sampai falamma ya. Karena kalau kaf tadi dibilang kaf itu sampai akhir ayat. Ya, jadi kalau kuat ya sampai satu napas. Kalau nggak kuat, ulang dulu dari yang memang harus diulang. Kalau misalnya kita berhenti di mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, minimal sekali ulang dari kamathali. Kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma haulah. Gak muat, gak kuat. Berarti situ. Ulang dari mana? Falamma lagi. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Berhenti lagi, ulang lagi. Dhahaballahu binurihim sampai la yubsirun. Baru situ kaf. Jadi setiap wakaf yang belum sampai derajat kaf itu maka hasan. Kalau nggak sampai hasan maka itu qabih. Gitu. Itu kaidah dasarnya seperti itu. Nah, begitu faum layar jiun tadi yang sumum bukmun ya. Jadi jangan sumum bukem titik.
kaf ya. Waqila tam, ada juga mengatakan dia tam ya, berarti di la yarji'un. Hadarul maut tam, yaitu dia au kasoyibim minas sama ya. Hadarul maut ya, betul ya. Au kasoyibim minas sama fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Tam di situ. Imam Adani memilih itu situ si tam. Jadi dia belum akhir ayat tapi sudah tam, maka bagusnya antum wakaf di situ. Makanya ada sebagian mushaf yang memang juga pakai langsung pakai wakaf aula di situ. Itu ya wakaf aula. Nggak pakai mim, nggak pakai wakaf lazim, nggak. Cuma dia wakaf aula. Maka kata berarti di hadar maut itu sudah sangat ideal. Justru kalau antum wasol malah mengurangi idealitasnya gitu ya. Jadi antum berhenti di yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Itu sudah sangat cukup. Baru lanjut wallahu muhitun bil kafirin. Berhenti kafirin akhir ayat justru marah kaf. Gitu. Kaf artinya memang dia cukup nggak sampai ideal. Lalu lanjut ke ayat setelahnya qamu. Kalau apa? Ya kadul barqu yaqtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama alaihim qamu. Nah, situ baru ada kaf situ. Jadi kalau kita berarti sebelum itu masih Hasan. Ya kadul barqu yaqtafu absarahum titik. Itu jatuhnya masih Hasan ya. Atau ada juga bisa masukkan ke dari kaf dari tinjauan lafaz ataupun makna ya. Ada khilaf di situ. Tapi kalau mau sampai kaf yang benar-benar kaf, maka disampai komu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Kaf itu. Waqila tam. Situ bahkan sampai tam. Dikatakan juga sebagian ulama mengatakan tam. Ala kulli syai'in qadir. Itu akhir ayat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tam. Waqala Mujahid. Mujahid Ibnu Jabir mengatakan mufassir dari kalangan tabi'in murid Ibnu Abbas ya. Min awalil Baqarah arba'u ayat fi na'til mu'minin wa wasnatan ya. Kalau itu wasnatan ya. Kalau saya di wa ayatan ya. Beda beda lafaz saja. Wa ayatan atau wasnatan fi na'til kafirin wa thalatha asyra fi na'til munafiqin fa atammu fil 20. Kata Mujahid, ya, pembagian temanya tadi sudah jelas nih, kita juga sering sampaikan. 4 ayat pertama maksudnya tidak jadi alif lam mim enggak terhitung ya. Alif lam itu enggak terhitung. Jadi sebenarnya ayat kedua sampai ayat kelima itu adalah pembahasan sifat orang beriman. 2 ayat berikutnya 6 sampai 7 orang-orang kafir. 13 ayat berikutnya berarti 8 sampai 20 orang-orang munafik. Dan akan ideal ketika kita berhenti sampai ayat 20. Nah, ini atam ini adalah standar ideal yang paling tinggi kalau emang kita bisa lakukan. Kalau nggak bisa kita lakukan, jadi tingkatannya kita cari dulu tema utuh. Tingkatannya kita cari atam dulu. Sebisa mungkin kalau kita bisa atam dalam sholat, dalam tilawah, dalam murojaah, sebisa mungkin ya. Kalau nggak bisa atam, yang paling ideal sampai habis tema, minimal ambil yang subtema. Ya, subtema. Ya, misalnya per tema-tema tertentu ya. Misalnya kalau bahas orang munafik kepanjangan, tadi bisa pakai contoh yang ayat ke-8 sampai ke-10. Nah, berarti sampai situ kan. Wa minan nasi sampai wa idza sampai fi qulubihim marad. Nah, itu sudah subtema. Kalau nggak bisa juga karena terbatasan waktu atau terbatasan kemampuan, nafas, suara dan segala macam, maka pakai wakofnya yang per kalimat atau per kalimat itu atau per ayat, gitu. Karena memang ada kalanya dalam satu ayat sudah didapati wakof kaf dan tam sekaligus, gitu ya. Kasusnya tadi seperti di ayat 19. Au kasoyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut tam. Wallahu muhitun bil kafirin kaf. Nah, itu dua. Jadi satu ayat udah ada 2 wakaf tuh. Udah bagus sebenarnya di situ. Gitu ya. Gitu. Maka kita akan sempurna itu dengan berhenti di kata al-muflihun ayat kelima maksudnya ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaikumul muflihun. Lalu di apa? Walahum adzabun azim ayat 8 dan innallaha ala kulli syai'in qadir di ayat 20. Gitu. Nah, berikutnya lanjut ke ayat 21 dan berikutnya. Lanjut Ustaz Fahmil. تقول حسن وقد ذكرت أو وقد ذكر والسماء بناء كاف رزقا لكم كاف وأنتم تعلمون كاف الصادقين كاف وقيل كاف وللكافرين كاف من تحتها الأنهار كاف به متشابها كاف وقيل كاف أزواج مطهرة كاف
خالدون تام. وقال أحمد بن موسى أن يضرب مثلا تام. وقال أحمد بن جعفر Dinauri. دينوري وأحمد بن محمد النحاس مثلا ما وقف حسن وليس كما قالوا لأن ما زائدة وأكثر فلا يبتدأ بها ولأن بعوضة يدل من قوله مثلا فلا يقطع منه أما فوقها كاف وقيل تام ويهدي به كثيرا كاف وإلا الفاسقين كاف وقد ذكر الخاسرون تام ترجعون. Hasbuk. Segitu dulu. Tatakun Hasan. Tatakun berarti di ayat ke-21. Ya Yohanes wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena setelahnya ada silah di situ. Alladzi. Ya. Tapi karena ru'usul ai sekali lagi karena ru'usul ai enggak apa-apa. Ya, kasusnya seperti apa namanya? Kalau siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ayat ke-7-nya ghairi bagi qiraat yang menghilangkan basmalah ya. Begitu. Jadi kalau kita bicara konsep wakafnya Hasan, kita wakaf di ayat 21. Maka maksudnya kita nggak boleh kotok di situ. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Nah, masih belum belum pas itu maknanya. Karena apa namanya? Siapa yang kita sembah? Siapa Tuhan yang memang yang apa namanya? Yang menciptakan kalian itu bagaimana? Bagaimana tindakan Tuhan kita yang menciptakan kita harus ada jelasan itu ada silah yang harus disambungkan dengan mausulnya silah mausul ada hubungan yang harusnya berkaitan dengan sisi makna maka harus sambung ya baik itu kita sambung langsung misalnya tattaqun alladzi ja'ala lakum atau dipisah tattaqun alladzi yang penting jangan kotak jangan diputus total lalu qad dzukira was sama abinaa nah kita berhenti di ayat ke-22 ya kadang-kadang kita juga nggak kuat napasnya nih baca alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a kan banyak berarti di situ kan milihnya berarti di situ gimana masuk kategori apa kaf dia jadi nggak apa-apa misalnya berarti di situ ya jadi kalau kita nggak kuat sampai akhir ayat berhenti di situ sudah kaf ya karena salah lafaz sudah sama dan ada yang menjadikan waw setelahnya bukan atof setelahnya apa waan zala minas sama imaan kan wanya situ waw istinaf waw permulaan jadi menerangkan apa namanya konsep penciptaan yang lain kan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan bumi jadikan sebagai bentangan was sama abinaa langit sebagai sebagai penyangga tinggi terus dan diturunkan wa anzala minas sama dari langit itu kan apa jadi diberikan semacam pemisah lafaz untuk memberikan hasil dari penciptaan langit itu apa maka boleh dipisah gitu ya karena secara lafaz juga sudah cukup bagi yang menjadikan itu sebagai istinaf tapi ada juga menjadikan wawunya sebagai wa'atof makanya ini juga permainan lughah ya ada permainan dari sisi lughah dalam artian memang tinjauan ahli lughah itu kadang berbeda-beda menghukumi wawu itu karena dalam bahasa Arab kan misalnya wawu itu ada beberapa macam ya ada istinaf wawu qasam wawu atof itu bisa beda-beda fungsinya ba juga ada macam-macam misalnya juga lam juga ada macam-macam gitu ya tergantung nanti pandangan ahli nahwu dan mufassir dalam melihat konteks ayat itu. Nah, kalau Imam Ad-Dani memilih itu ada kaf. Jadi antum taklid ke Imam Ad-Dani lama ini boleh aja. Ya misalnya nggak kuat sampai wa anzala berhenti wa binaa langsung wa anzal silakan. Gitu ya. Nah tapi kalau berhenti di rizqan lakum itu lebih kaf. Kaf juga. Jadi berarti sampai wa anzala minas sama imaan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah itu kaf juga. Baru fala ta'ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun baru tam. Jadi kalau mau tam benar-benar sempurna ya satu ayat dia baca sekaligus. Kalau nggak kuat ternyata bisa 2 kali wakof yang kita bisa masuk kategori kaf itu di binaan dan rizqan lakum. Nah, jadi keringanan buat kita. Jadi nggak harus sampai akhir ayat wa antum ta'lamun. Nah, catatannya buat yang wa anzala minas sama tadi ya. Di catatan kaki sebenarnya ada itu tapi saya seringkas saja. Jadi wawnya juga ada yang mengatakan juga waw atof. Ya, kalau jadi waw atof maka nggak boleh diputus ya. Misalnya antum lebih condong kepada waw atof misalnya. Dia sebagai waw yang penyambung dari kalimat sebelumnya. Maka kalau waw atof maka harus sambung sebelumnya nggak boleh antum pisah gitu ya.
Sementara Imam Ad-Dani lebih condong milih sebagai waw isti'naf awal kalimat. Jadi ya udah, mafi muskilah gitu ya. Berikutnya wa antum ta'lamun berarti dari ayat apa? Wa in kuntum. Ini ayatnya urutan ya. Jadi kita tinggal mengurutkan aja hafalan kita. Wa antum ta'lamun tuh wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Akhirnya wa antum ta'lamun. Tam di situ. Nah, di sini Imam Ad-Dani langsung bilang tam di akhir ayat. Berarti masih ada kemungkinan kaf dong. Berarti gimana? Gak disampaikan oleh beliau. Ya. Bentar. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa antum ta'lamun itu ayat apa dong berarti? Fala ta'ja'alu lillahi andada wa antum afwan udah kelewat. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tadi udah selesai tamnya. Tamnya di situ ya. Untuk ayat 22. Dan 23. 23 wa in kuntum fi raibin yang akhirnya in kuntum shadiqin. Tamnya di shadiqin. Berarti kan kalau tam ada kemungkinan kaf kan. Nah, kafnya di mana? Misal wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina. Di sini masih Hasan. Kenapa? Karena di sini ada in. Jadi di sini nggak disampaikan semua karena sudah tersirat sebenarnya. Jadi kalau kita baca ayat 23, kita berhenti di wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jangan langsung fa'tu. Karena ini adalah in syarat. Syarat harus ada jawab yang saya pernah sampaikan di PowerPoint itu yang saya buat. Jadi kalau kita berhenti di ala abdina, idealnya boleh lagi dari wa in kuntum. Kalau nggak kuat dari kalimat sebelumnya. Misalnya ala abdina fa'tu bisurah. Seminimalnya seperti itu. Ala abdina fa'tu bisurah. Tapi kalau mau ideal biar pas syarat dan jawab syaratnya dari in. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Nah, itu lebih pas di situ tuh. Fa'tu bisuratin min mithlih. Waqaf di situ masih Hasan juga. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Nah, di sini bisa kaf. Ya, sini bisa kaf. Wad'u syuhada'akum min dunillah bisa kaf. Tapi utamanya diulang lagi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Nah, jadi di sini Madani bagian 23 ini menegaskan emang bagusnya ini satu nafas aja karena emang maknanya masih sangat kuat sekali dari syarat jawab syarat, dari atofnya, dari dari jawaban syaratnya. Jadi karena masih memiliki keterkaitan yang kuat, maka beliau langsung bilang tamnya di akhir. Jadi memotivasi kita ayat 23 ini untuk berhenti di akhir aja di sodikin. Kalau nggak sampai sodikin, ulang-ulang dulu tuh. Jadi tadi saya ulangnya berarti wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli. Berarti bisa langsung fa'tu kalau udah sempurna ya. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Titik. Ulang lagi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Enggak kuat sampai fa'tu, hanya bisa sampai ala abadina, maka ulang dari in kuntum fi raibim mimma nazzalna atau dari kalimat yang paling dekat dengan fa jawabu syarat itu adalah ala abadina fa'tu bisurah. Gitu ya. Itu cara memetakan waqaf di ayat 23. Waqaf dan ibtida'nya. Berikutnya adalah di buku itu ada lil kafirin ya. Ada ya lil kafirin. Saya nggak ada soalnya. Ada lil kafirin aja ya. Ada nggak? Tadi Ustaz Fahmil baca ada lil kafirin itu di setelah shodiqin. Berarti fa'ilam taf'alu ya. Walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha nas wal hijar wa idat lil kafirin. Kafirin itu hukumnya apa? Hah? Antum nggak ada? Ada atau nggak ada? Ada. Tadi Ustaz Fahmil baca lil kafirin itu? Hah? Tadi saya dengar ada lil kafirin kayaknya. Ada nggak? Nggak ada kan? Di mana? Iya baca ada kan? Tapi di kitab itu Maktabah oleh Syekh ada nggak? Nggak ada. Karena lil kafirin itu nggak masuk tam, nggak masuk kaf, masuknya Hasan. Gitu ya. Jadi dia nggak masuk tam sama kaf. Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Bikin teori baru kali ya. Oh, nggak apa-apa. Jadi ada lil kafir mana? Misalnya cetakan nggak ada ya. Jadi emang kalau kita berhenti di fa'il lam taf'al itu walan taf'alu fattaqun nar walati waquduha nas wal jar udat lil kafirin itu masih Hasan. Maksudnya berarti kita jangan qata itu. Lanjutin wabasyiri ya. Maka di situ kalau kita mau
Kalau tadi shodiqin ada yang mengatakan kaf ya. Pendapat yang lain yang dipilih adani adalah tam. Sebagai ulama memang kaf. Nah, kalau kita mau apa sampai kaf itu baca berarti sampai wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kaf itu. Itu kaf ya. Jadi jangan jangan berhenti di lil kafirin ya. Terus kulama berarti ya udah tidak kaf, nggak perlu diulang-ulang lagi. Kafnya sampai mana? Mutasyabiha. Coba baca bareng-bareng. Gimana? Kullama coba baca kullama uziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi syabiha. Apa saya kuat nggak? Kuat. Sekarang kuat kalau nanti di lain kesempatan kadang bisa soaknya itu. Ah, gimana dibaginya? Bisa dibagi misalnya kita nggak kuat sampai mutasyabiah kan kaf berarti kan sebelumnya hasan ya kan maaf begitu maka bisa dibagi misalnya kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu nah gitu sampai situ nah dari qalu boleh langsung mulai qalu aja nggak apa-apa karena dia sudah mufidah jumlah sebelumnya qalu qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, tapi kalau sampai sini jangan langsung wa utubihi, utunya wawnya atof. Berarti mulai lagi mana? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Nah, baru situ kaf. Kalau enggak kuat gitu ya. Wakila tam dikatakan tam. Jadi kalau yang dipilih adani itu kaf sebenarnya. Wa azwajum mutahharah walhum fiha azwajum mutahharah kaf. Ya, jadi kalau mau dibaca sampai azwajum mutahharah kaf itu sudah sangat cukup ya. Lalu lanjut wahum fiha khalidun tam. Boleh pilih dua cara. Lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun tam atau lahum fiha azwajum mutahharah kaf wa hum fiha khalidun tam. Begitu. Baik, lanjut. Setengah jam lagi ya. Kita pikir nih paling dapat setengah juz paling ini. Ini kan sampai ini ayat berapa nih? Ya. Ini kan udah sampai ayat 20 ayat berapa nih? 25 ya. Ya, lanjut Ustaz Famil. قال أحمد بن موسى أن يضرب مثلا إسلام وقال أحمد بن جعفر الدينوري وأحمد بن Ad-Dainauri ya benar. Ad-Dainauri. قال أحمد بن جعفر الدينوري وأحمد بن Pokoknya sukun Ad-Dainauri. الدينوري Nah, وقال أحمد بن جعفر الدينوري وأحمد بن محمد النحاس مثلا ما وقف حسن وليس كما قالوا لأنما الزائد مؤكدا ولا يبتدأ بها ولأن بعوضة يدل من قوله مثلا فلا يقطع منه فما فوقها كاف وقيل تام ويهدي به كثيرا كاف وإلا الفاسقين كاف وقد ذكر الخاسرون تام. Hasbok, cukup segitu dulu. Jadi di sini ada ayat berikutnya, itu tepatnya ayat ke-26. Innallah, ingat jangan berarti di innallaha la yastahi ya. Ya jangan contoh, ya jangan la yastahi, enggak boleh. Qabih ya. Karena kalau gitu bilang Allah nggak punya malu. Ya, nauzubillah ya. Innallaha la yastahi ay yadriba mathala. Di sini Imam Ad-Dani menukil pendapat Imam Ahmad ibnu Musa atau yang dikatakan Ibnu Mujahid maksudnya. Ya, Ibnu Mujahid ya, memiliki kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Dia mengatakan berhenti di ayadriba mathalah tam. Ini penukilan dari Imam Ibnu Mujahid. Jadi kalau tapi ini bukan pendapat Adani, jadi dia menukil dulu ya. Dia mengatakan kalau ada wakaf baca innallaha la yastahi ay yadriba mathala titik. Itu tam katanya. Waqala Ahmad tapi itu belum final ya. Waqala Ahmad ibnu Ja'far ad-Dainauri wa Ahmad ibnu Muhammad Nahas. Masalam ma. Kalau berarti di masalam ma, jadi ditambah dikit sampai maknya itu Hasan. Walaisa kama qalu li anna ma zaidah muakkadah. Karena dikatakan maknya itu sebagai kata mak itu kan fungsi macam-macam ya. Bisa mak istifhamiyah, bisa apa namanya mak mausulah ya. Di sini maknya berfungsi sebagai mak muakkadah, mak zaidah muakkadah, mak tambahan dan penegasan.
Jadi masalah ma menegaskan permisalan yang dimaksud itu, gitu ya. Fala yubtada biha, maka nggak boleh mulai dari situ. Jadi maksudnya wakaf di situ aja. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma, gitu kan kata beliau. Wali anna ba'udah badal min qawlihi mathalan. Dan ba'udah kan ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ba'udatan kenapa dia nasab? Karena dia badal dari kata mathalan. Fala yuqta' minhu. Maka jangan diputus di situ. Fama fawqaha kaf. Maka yang kaf itu sampai fama fawqaha. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Ad-Dani. Jadi maksud Imam Ad-Dani adalah beliau tidak sepakat dengan pendapat Imam Ibnu Mujahid yang mengatakan tam itu langsung di masalah. Karena mak di situ dia sebagai penegasan dan mak di situ harus bersambung dengan kalimat sebelumnya dan setelahnya. Maka dia belum tam sampai masalah. Dia akan lebih sempurna atau minimal cukup sampai fama fauqoha. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqoha. Apalagi ba'udah sebagai badal dari mathalan. Badal yang kamu bedal nggak boleh dipisah, gitu ya. Kasusnya seperti misalnya alhamdulillahi rabbi. Rabbi badal dari lillahi. Ya, badal dan mubdal nggak boleh dipisah. Naat manut sifat mausuf nggak boleh dipisah, yang bahasa begitu. Maka kalau sesuatu yang harus bersambung jangan dipisah. Nggak boleh kita baca innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kan memisahkan badal dengan mubdalnya. Maka Madani memilih di sini beliau menyanggah bahwasannya ma'udhah itu sebagai badal maka harus dibaca sambung gitu. Kalaupun kita misalnya memilih wakaf di kata itu misalnya innallaha la yastahyi ayyadriba mathala, maka diulang lagi la yastahyi minimal atau syukur-syukur dari innallaha begitu ya. Maka biar sampai derajat kaf menurut Imam Ad-Dani adalah sampai fama fauqaha gitu. Karena menerangkan tentang konsep permisalan Allah itu yang sudah sempurna yang dimaksud dalam ayat. Waqila tam. Sebagian redaksi mengatakan tam. Wa yahdi bihi katsira. Ya, dan kalau kita baca sampai ayat berikutnya wa yahdi bihi katsira kaf. Jadi ayat setelahnya apa berarti? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Nah, kafnya di situ. Kalau kita berhenti di yudhillu bihi katsira titik enggak adil itu mananya. Masa Allah cuma menyesatkan orang saja. Karena Allah memberikan petunjuk dan juga memberikan maksudnya Allah memberikan petunjuk dan juga Allah juga bisa menyesatkan orang gitu kan. Jadi Allah nggak mungkin hanya menyesatkan orang, pasti juga Allah memberikan petunjuk gitu. Maka Hasan kalau di yudhillu bihi katsira titik. Nah, berarti kan harus diulang lagi gitu ya. Ilal fasiqin kaf wa qad dzukir. Begitu pula kalau berarti di al fasiqin, ilal fasiqin berarti gimana? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Jadi harus sampai akhir ayat. Al khosirun tam. Nah, kalau mau tamnya berarti sampai ayat bagian tema ini, tema 26 sampai 27. Yaitu sampai alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Di situ kaf. Ulaika humul khosirun tam. Jadi maksudnya pembahasan temanya itu adalah 26 sampai 27. Innallaha la yastahi ayyadhiba mathala sampai alladzina yanquduna ahdallah. Nah, yang alladzina yanquduna ahdallah kan nggak dibahas di situ ya. Misalnya kita nggak kuat kan baca ayat itu karena panjang juga. Maka gimana caranya biar kita sampai derajat kaf minimal? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Jangan langsung wa yaqta'un. Nah, ada sebagian orang yang baca dengan langsung dibaca wa yaqta'un karena wawunya wa ataf. Dia wawu yang saling memiliki ketersambungan. Maka jangan langsung dipotong ibtidak dengan itu. Ulang lagi minimal dari yang kudun. Nggak boleh dari ahdallah karena ahda sebagai maf'ul. Maka yang kudun biar fi'ilnya jelas. Yang kudun ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bih. Nah, berarti di bih itu juga masih hasan. Karena apa? Karena ada yang harus jelaskan apa yang diputus. Maka bagusnya bagaimana Syekh Aiman pernah mencontohkan bacaan itu di dalam murotalnya saya pernah dengar beliau baca ini. Beliau berhentinya bukan di wa yaqta'una ma amarallahu bih. Tapi berhentinya di ayyusol. Kalau kita nggak
kuat atau ingin memutus ya. Biar jelas apa yang diputuskan oleh orang-orang yang memutus perjanjian itu, yaitu memutus silaturahmi. Berarti wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal titik. Ulangi dari mana? Wa yaqta'un. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Kaf situ baru ulaika humul khasirun baru situ tam. Baik, dua paragraf lagi silakan Ustaz Fahmi lanjutkan. Turja'un. يعدنا وقوله أبي حاتم إن الوقت على فأحياكم ثم يميتكم واحتجاجه على ذلك ليس بشيء لأن ما بعده نسق عليه فلا يقطع منه ما في الأرض جميعا كاف سبع سماوات كاف ونقدس لك كاف وقيل لا ما لا تعلمون لا حدثنا أحمد بن إبراهيم المكي بها قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديلبي Itu apa? Pakai ba. Ad-Dainali. Pakai bim, pakai tun atau pakai ba itu? Pakai ba ya. Ini kayaknya nusuk saya yang lebih cocok deh. Karena saya Ad-Dainali pakai nun ya. Takutnya banyak tipu situ. Karena emang cetakan itu ada kadang-kadang ada yang bermasalah. Lanjut aja. Qala. قال حدثنا محمد بن ابراهيم الدينلي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله اني اعلم ما لا تعلمون قال علم من ابليس المعصيه قبل ان يعصيه An ya'siyahu وخلقه لها wa khalqahu wa khalqahu wa khalqahu. قال علم من ابليس المعصيه قبل ان يعصيه وخلقه لها Khalqahu masdar. أن يعصيه وخلقه لها. Iya, benar-benar. Antum benar. Wa khalaqahu ya fi'il. Ya, lanjut. قال علم من إبليس المعصية قبل أن يعصيه وخلقه لها. Nah, صادقين تاء العليم الحكيم أكفى منه تكتمون تاء الكافرين تاء من الظالمين تاء مما كان فيه تاء وقيل تاء وقلنا اهبطوا تاء لأن ما بعده استثناء بإخبار عن أن بعضهم لبعض عدو إلى حين تاء فتاب عليه تاء وكذلك يكفي الوقت قبل من المقصورة للابتداء دون القول والقسم ويحصل الابتداء بها في جميع القرآن. baik. Cukup dulu. Kalau mu'alif rahimahullah turja'un. Nah, tadi kita sampai ayat 27, sekarang masuk ke 28 turja'un. Gimana ayatnya? Kaifa takfuruna billah, ya. Kita berhentinya tam itu sampai akhir ayat. Ya. Jadi dia tam itu harus sampai akhir ayat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Tapi di sini pembahasan apakah berarti mana yang bagian kafnya kan begitu. Jadi kalau ada misalnya wakof itu tam, kaidahnya gitu ya. Kalau kaidahnya itu tam, pasti ada kemungkinan kaf sebelumnya. Kalau dia kaf, maka pasti kemungkinan sebelumnya hasan. Kalau dia hasan, pasti sebelumnya qabih. Jadi saling ke belakang-belakang ya. Kata Abu Hatim, innal waqfa ala fa ahyakum wal ibtida bi qawlihi tsumma yumitukum. Abu Hatim mengatakan wakafnya di fa ahyakum. Jadi yang dikatakan sebagai kaf ya, wakaf kafnya. Jadi gimana kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Nah, itu udah kaf tuh. Atau bahkan dia mengatakan tam juga. Dan wahtijajuhu ala dzalika laisa bisyai'. Tapi hujah beliau tuh tidak ada dalil yang kuat gitu kata beliau begitu. Ya itu hujah dari Abu Hatim ya. Lanjut ke Sumayum itu. Jadi beliau kalau Abu Hatim maqaf di fa ahyakum, lanjut ke Sumayum itu. Karena memang dalam bahasa Arab summa itu menunjukkan ta'qib bimuhlah ya, sesuatu yang datang setelahnya dengan tempo yang lama tuh apa namanya summa kemudian kan gitu. Dia ma ba'da dzalika nasakun alaihi wa la yaqta' minhu ma fil ardi jami'an kaf. Nah, kata beliau dan juga tidak diputus dari kalimat ma fil ardi jami'a, maksudnya ayat setelahnya. Jadi maksudnya beliau kalau Imam Ad-Dani lebih memilih tam itu tetap di akhir ayat. Sementara pendapat lain mengatakan bisa juga di fa'ahyakum jadi tam, tetapi pendapat itu katanya tidak cocok gitu ya bahasanya ya.
Ada yang mengatakan bahkan kafnya itu sampai huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi lanjut ke ayat setelahnya. Sab'a samawat itu ayat setelahnya ayat 29 itu kaf. Jadi untuk ayat 28 pilihannya dua aja. Kalau mau tam sampai akhir ayat. Nah, berarti tarik napas dulu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum. Gak kuat kan? Berarti ulang lagi. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Tam di situ. Nah, kalau misalnya kamu pakai taklid ke Imam Abu Hatim yang mengatakan tam atau kafnya bisa di fa ahyakum, boleh-boleh aja. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Titik. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Selain dua qaf itu berarti hasan. Misalnya antum baca kaifa takfuruna billah titik. Nah, itu antum harus ulang lagi, nggak boleh langsung wa kuntum amwatan gitu ya. Atau misalnya fa ahya misalnya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Nggak boleh langsung wa ilaihi turja'un. Langsung ulang lagi minimal dari thumma yumitukum. Begitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya 29 waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini kaf. Nah, boleh kita berarti di situ jami'an. Terus tsummastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat kaf. Nah, ini lebih enak nih. Jadi dia dua kaf. Kita boleh potong-potong di situ. Terus wa huwa bikulli syai'in alim tam di situ. Ya, tam di situ udah habis tema tentang penciptaan yang Allah lakukan ya terhadap kehidupan, kematian, dan juga penciptaan langit dan bumi. Nah, terus untuk ayat yang 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah misalnya. Maka yang dianggap kaf itu kata Imam Ad-Dani itu baru di wanuqad disulak. Jadi yang katakan kaf itu baru dikatakan wanuqad disulak. Sebagian ulama mengatakan sampai tam. Jadi di wanuqad disulak itu tam. Terus mala ta'lamun tam gitu. Jadi kafnya di nukot disulak kalau mau dani, tamnya di mala ta'lamun. Berhenti di sebelumnya gimana? Misalnya kita kan sering bacanya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, gitu kan. Maka itu sebenarnya masuk hasan itu. Ya kalau misalnya kita kita nggak berhenti di apa namanya di nukot disulak ya. Jadi aujunya kalau bisa kita lanjut itu. Atau kalau wakaf di situ ya udah berarti kita lanjut mengambil pendapat yang mengatakan Hasan ya selama dia sudah terpenuhi jumlahnya kan jumlah udah terpenuhi ya dari si lafaz. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lafaznya sudah sempurna, terus makna juga sudah pas sebenarnya. Maka ya udah boleh kita berarti di situ karena sebagian mushaf memberikan tanda wakaf juga di situ. Ya, emang permasalahan wakaf saya bilang kan ijtihadi ya beda-beda itu. Kalau Imam Ad-Dani ambilnya cukupnya di nukor disulak. Kalau kita memasakkan ikut beliau, kita napasnya istilahnya nggak kuat itu kan sampai akhir itu ya. Jarang yang bisa sampai nukor disulak. Berarti rata-rata di khalifah kan. Nah, baru mulai dari qalu. Silakan mulai dari qalu, boleh ambil juga pendapat yang menganggap itu kaf. Bisa juga sebenarnya kaf itu. Berarti di khalifah itu sudah kaf ya. Karena sudah terpenuhi lafaznya. Qalu atau ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, berarti di sini jangan langsung wa nahnu nusabbih karena di situ wawunya namanya wawu haliyah menerangkan keadaan dari malaikat itu kenapa malaikat mengingkari diciptakannya makhluk baru gitu kan. Nah, kalau kita berhenti di wa yasfikud dima maka ulang lagi awal kalimatnya ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi harus tarik nafas sedikit ini biar kita masuk kategori kaf. Baru qala ini a'lamu ma la ta'lamun baru tam di situ. Nah, tadi riwayat disampaikan dari Mujahid dikatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Ini maksudnya tafsir sedikit ya, bahwasanya ini perkataan Allah. Jadi kenapa dikatakan tam? Ada yang mengatakan kaf, ada yang mengatakan tam dikata nuqad disulak karena membedakan antara kalamnya malaikat dan kalamnya Allah. Ya, kalamnya Allah yang murni perkataan Allah, respon Allah itu adalah ini a'lamu ma la ta'lamun. Sementara qalu ataj'alu fiha sampai mau nuqad disulak atau perkataan malaikat. Ya, maksudnya tafsir ada alima min iblisil maksiyah qabla an ya'siyahu wa khalaqahu. Maksudnya Allah sudah tahu bahwasanya iblis itu kelak akan berbuat maksiat sebelum diciptakan. Jadi memang Allah sudah mengetahui segala sesuatu, Allah menciptakan kebaikan dan keburukan dan konsekuensi yang berkaitan dengannya. Terus al-alimul hakim akfa minhu. Nah, kalau mau lebih cukup lagi wakafnya,
berhenti di qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tamnya baru di taktumun. Berarti di mana ayatnya? Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, baru wallahu mana a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Itu tam di situ karena selesai tentang kasus tentang tanda kutip ya, tentang perdebatan penciptaan antara mana penciptaan Adam di antara penciptaan Allah lain, ada iblis, ada apa? Ada malaikat ya, tentang komunikasi antara Allah, Adam dengan malaikat. Karena setelahnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam itu adalah kitabnya khusus kepada iblis saja. Berarti di kafirin kaf minadh zalimin kaf azallahuma zalimin kaf mimma kana fi kaf wa qila tam wa qulna ihbitu kaf li'anna ma ba'dahu istinaf wa ikhbar anna ba'dahum li ba'din adu ila hin fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Oh enggak, sebelum itu berarti apa namanya, apa ilahin awalnya walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin qaf di situ fataba alaihi kaf. Wa kadzalika yakfil waqaf qabla in al maqsura wal ibtida bin al qawli wal qasam wa yahsunul ibtida biha fi jami'il Qur'an at-tawwabur rahim akfa min al awal. Jadi kita berhenti di qulna fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim, akhir halaman. Persis akhir halaman bagi mushaf yang 19 baris itu sudah kaf begitu ya. Minha jami'a kaf, yahzanun kaf, tam. Alhamdulillah. Ya dikumul Khalidun tam. Jadi berhenti tamnya sampai walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Tadi saya bisa itu baca ya, satu Famil ya. Ya kan? Bisa itu tadi ya. Sampai khalidun benar ya tadi kan? Sampai khalidun tam ya, benar ya? Ya, pas. Baik. Sampai situ sepertinya kita cukup ya. Alhamdulillah, berarti kita bahas kurang lebih pemetaan wakaf Al-Baqarah saja sampai ayat 39 ya. Jadi ini bisa kita amalkan minimal tadi carinya per tema, berarti kalau kita mau klasifikasi yang per tema kesimpulan ya 1 sampai 5, 6 sampai 7 ya, 8 sampai 20, 21 sampai 22 ya, 23 sampai 24, 25 sampai 26, 27 sampai 29 ya, 30 sampai 33 sampai mana yang oleh Adam ya, 34 ya, 30 34 ya, 34, 35 sampai habis, sampai maksudnya walladzina kafaru sampai berapa tuh, sampai ayat 39 38 39 gitu. Itu yang paling ideal. Kalau nggak bisa ideal sampai tema, subtema, kalau nggak bisa per ayatnya ya, per ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kayaknya di chat ada sedikit nanya, sedikit saya ladenin ya. Saya jangan ladenin. Saya jawab biar terjawab. Ini dari siapa nih? Ini kan pertemuan terakhir ya, jadi bisa saya bantu. Ilmi BBM. Hayakumullah, hayakallah. Kalau semisal kita belum paham arti Al-Qur'an dan sedang tidak membaca Al-Qur'an dengan terjemahan, maka untuk kehati-hatian sebaiknya kita berhenti di tanda-tanda wakaf atau akhir ayat saja ya Ustadz. Iya betul. Ya. Tanda-tanda wakaf juga saya bilang itu sifatnya ijtihadi ya. Sehingga ada perbedaan tanda wakaf itu tidak masalah ya. Tidak masalah. Kita kalau belum paham tafsir, belum paham bahasa Arab, fokusnya ke tanda wakaf. Tapi masalahnya di antara kita juga masih ada yang nggak kuat sampai tanda wakaf. Nah, maka gimana? Perlu talaki, gitu ya. Perlu talaki dengan bimbingan guru gimana cara wakaf yang benar. Maka perlu juga tadi dikaji ya hal-hal dasar seputar bahasa Arab sehingga kita nggak berpatokan lagi pada tanda wakaf. Yang udah mahir, tanda wakaf itu tidak menjadi kewajiban diikuti, gitu. Dan kalau mau lebih ideal ya setiap akhir hayat kita berhenti. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup kalau gitu saya berikan ke moderator. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Oh, silakan. Maksudnya? Jadi, diulang tema tadi ideal. Oh, 1 sampai 5.
Ya. 6 sampai 7. Betul sini udah terpetakan ya, teman silakan tulis saja. Nanti saya bikin di PowerPoint juga. 1 sampai 5 orang beriman nih kan. 6 sampai 7. Untuk ini untuk Al-Baqarah saja ya. Sampai 3 ayat 39 karena itu yang kita bahas sampai hari ini. 1 sampai 5 orang beriman, 6 sampai 7 orang kafir, 8 sampai 20 orang munafik. Lalu ayat 20 sampai 21. Ayat 20 sampai 21 ini menerangkan tentang enggak, afwan. 21 afwan. 21 sampai sedikit koreksi. Untung Faid nanya. 21 sampai 20 eh yang kalau yang pas itu ya, stam idealnya itu 21 sampai 25 ya, sampai 25. 21 sampai 25 tentang apa? Yaitu konsep teologi lah ya, keyakinan dalam yakini kitabullah, balasan bagi orang beriman dan orang kafir, tantangan bagi orang kafir yang meragu terhadap kebenaran Quran. 21 sampai 25 tamnya di situ. Terus 26 sampai 27 ya, 26 sampai 27 ya, permisalan yang Allah buat ya terhadap orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah gitu. Kalau mau diberikan judul ya. Terus 28 sampai 29 gambaran penciptaan Allah secara urut dari penciptaan kematian, dari kematian, kehidupan, kematian lagi, kebangkitan. Lalu ada penciptaan langit dan bumi, gitu ya. Baru ayat 30 sampai 34 ya. 33 afwan. 33. Dia sebenarnya kalau mau lebih atam ya sampai selesai waladina kafaru, tapi kalau mau dibikin subtemanya sampai 33. Taktumun. Kalau ya ada mu'ambihum bi asmaihim wallahu a'lamu bima tubduna wa ma kuntum taktumun. 33 ya. 31 sampai 33. Terus 34 sampai 39. Ya, itu. Itulah pembagian ideal dalam surat Al-Baqarah saja. Sepertiga juz ya. Yang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup, ada lagi nggak? Ya, semoga ini bisa menjadi bekal utama ya, bekal dasar buat antum dalam wakaf. Ya, nanti kalau mau dilanjut tergantung waktu dan kesempatan nanti yang diberikan. Insyaallah. Saya sih siap. Bisa kita mau habisin sampai 30 juz ya. Saya kan udah selesai ngaji ini juga. Jadi apa namanya? Mungkin bukan dibuat daurah tapi kajian khusus kalian gitu yang udah hafal Quran. Jadi bisa lebih tahu pemetaannya. Insyaallah. Baik, saya sebelum menutup mungkin saya izin memohon maaf jika ada kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian materi saya, entah terlalu cepat atau terlalu lambat ya, semoga bisa dimaklumi. Dan yang paling penting nanti insya Allah saya akan tambahi materi PowerPoint saya, mungkin bisa maksimal sepekan lah ya. Insya Allah saya akan berikan ke Mas Niko nanti sebagai tambahan dan apa namanya kemudahan dalam memahami materi-materi yang mungkin lebih kompleks ya. Dan kalian biasa belajar matan dalam bentuk nazom ya. Ini kan langsung bentuknya riwayat. Langsung bentuknya adalah nasr yang lebih panjang. Ini bisa menjadi suatu model baru belajar kalian agar lebih istiqomah dan bisa lebih meningkat. Semoga Allah menjaga kita untuk istiqomah dalam membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan kita, menjaga tajwid kita, fashahat tulisan, dan juga tentunya menjaga kita dan memberikan hidayah kepada kita, meningkatkan kebaikan bacaan kita, kefasihan bacaan kita menjadi fasih dalam makna. Ya, kita diberikan kita pemahaman dalam bahasa Arab, pemahaman dalam pemahaman Quran, sehingga kita bisa wakaf dan ibtidah sesuai dengan yang Allah inginkan, menjaga hak Al-Quran dari maknanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan ke moderator. Saya mimpin. Baik. Oke. Di akhir majelis ini betul sekali kita akhiri walaupun sebenarnya nggak hatam banget ya. Karena kitabnya belum hatam sebenarnya, tapi karena pertemuan terakhir maka kita doa semoga ada apalagi di hari Jumat di akhir hari Jumat ya, doa yang ijabah. Kita berdoa kepada Allah semoga semua hajat kita dapat terpenuhi, semua keinginan kita terpenuhi dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin